Jadi saya tuh sering mengilustrasikan gini, ketika ada orang-orang yang masuk ke DPR, ada yang masuk ke pemerintahan, banyak di antara mereka tuh yang masih bersih, polos, suci, ikhlas, yakin lillahi ta'ala bahwa mereka tidak mau korupsi dan tidak akan pernah korupsi. Mereka tuh mengatakan seperti itu. Tapi yang awal-awal, yang baru masuk gitu. Iya, tapi ibaratnya seperti air mineral satu botol dialirkan ke selokan yang sudah bau gitu. Betul. Jernih mereka tuh pas masuk. Sama aja. Bagus analoginya. Apa yang bagus? Iya. Analoginya bagus. Oh, Air mineral yang bersih nih dimasukin ke sistem yang selokan lu nggak bisa. Nggak bisa. Karena problematika sistemik, bukan problematika teknis. Tapi masih ada nggak sampai sekarang misalnya kalau kan masih berkolaborasi, masih ada ngobrol dengan pihak yang ada di dalam sistem gitu. Masih. Ada nggak yang sekarang pengen ada perubahan, pengen ada perbaikan dan masih punya nilai-nilai bagus dan mereka bisa ngelakuin sesuatu? Mereka tuh keluhannya sama, Kang. Yang Akang ceritakan barusan tuh, ya gimana lagi ya tuh, udah kita mah sudah ada di dalam, kalau bersuara sedikit juga kita mah diturunin pangkatnya atau apanya. Karena mereka udah di dalam, Rey. Mereka tuh udah di dalam, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka tuh terjebak di situ. Bahkan bukan hanya yang ada di pemerintahan, buzzer-buzzer mereka tuh terjebak. Bener, kalau itu tahu. Jadi kayak orang yang ngerti-ngerti terjebak. Ya, terjebak. Saya kehilangan teman, padahal saya juga sudah nggak setuju sama itu, tapi gara-gara saya dibiayai sama di atas dan subscriber saya semuanya memang sudah ada di chamber yang ini gitu. Jadi kalau saya keluar, saya nggak diterima sama Anda pihak ngomongin sana. Raffi Ahmad? Oh enggak, saya nggak ngomongin Raffi Ahmad. Oh, bukan. bukan gitu. Raffi Ahmad. Ngomong dong yang jelas. Dan bukan juga Pak Deddy Kobuzer. Iya, bukan kan? Bukan. Bukan. Pak Raffi Ahmad itu orang yang tampan. Iya. Tampan. Anaknya ada 2 loh. Oh iya. Ya udah, kita tidak bicara masalah pribadi di sini. Ini Ustadz Felix gak mancing-mancing dong. Aku cuma memperjelas dia tuh ngomong apa gitu, maksudnya biar orang tuh nggak salah paham. Dia tuh jadi kompornya tuh bukan di tempat demo, di tempat kayak gini tuh jadi kompornya. Iya, di channel orang. Jadi aku tuh punya doa baru sekarang. Aku berdoa semoga Pak Jokowi ngelihat channelnya Raymond. Udah dilihat. Udah lihat? Udah lihat. Kok nggak dapet ide-ide baru gitu untuk buat apa gitu? Ya, beliau harus mengamankan apa yang sudah dilakukan di masa-masa belakangan gitu. Ini nih. Nah, gitu. Nah, ini tuh konspirasi. Saya dibungkam dengan apa? Oke. Jadi ada di antara tim di sini tuh yang sebenarnya adalah Intel. Yeah. Waduh. Bisa jadi. Siapa nih? Lu ya? Iya, biar suaranya nggak kedengeran gitu kan? Enggak. Intel itu cirinya apa? Dia mengidentifikasi, menyamakan dirinya dengan yang orang-orang yang lain. Jadi kalau misalkan saya berjenggot, Akang berjenggot, dia juga berjenggot. Terus Intel aku langsung gitu ganti kan, tidak berjenggot tahu. Ya misalkan dia bercanda. Cari yang Chinese, siapa yang Chinese di sini? Oh ya dia ya, benar. Ini soalnya ini kan ini diskusi yang panjang banget soal kayak problem yang sistemik dan struktural. Iya. Dan seandainya nih, kalau dikumpulin semua orang di Indonesia yang punya kuasa, punya influence untuk bisa melakukan perubahan gitu. Menurut Kang Guru Umbul, apakah ada chance bahwa ini bisa berubah 180 derajat? Kalau ada, gimana caranya? Saya ngelihatnya dari 2 hal. Ini bakal optimis nggak setelah ngedengerin argumentasi saya? Pertama, uji coba. Aku harus optimis mau nggak mau gitu. Nggak optimis tuh nggak bisa diharuskan, nggak bisa dipaksa. Tergantung. Itu jadi gini nih. Pertama, di tahun 60-an Cina tuh lebih miskin dari Bangladesh, lebih miskin dari India, lebih miskin dari Pakistan. Masuk akal. Benar. Kemudian sekitar 20 tahun yang lalu kita tuh masih ngetawain Cina sebagai negara yang joroknya nggak ketulungan, pusat polusi, Beijing adalah wilayah paling paling polutan. Dan juga ngatain Malaysia. Ya. Itu 20 tahun yang lalu, dan sekarang mereka ngatain bisa kita. ngejekin Amerika Serikat. Mereka udah nggak level Udah nggak level di kita. emerging countries ya. Mereka tuh sekarang ngata-ngatainnya Donald Trump, mereka ngata-ngatainnya Elon Musk, bahkan mereka bikin frustasi Elon Musk karena perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk mereka juga bikin. Iya, Tesla Cina ya. Iya, oke lah. BYD, itu semuanya. Iya. Nah, jadi Cina itu bayangin mereka bisa melakukan transformasi segila itu dalam waktu 40 tahun atau 20 tahun lah katakanlah yang sejak Xi Jinping itu. 20 tahun. Nah, bisakah
kita mengejar itu, ya kita kan juga kan sekarang tuh lagi diremehin, lagi dihujat, lagi dijelek-jelekin. Mungkinkah ini tuh sebenarnya adalah transisi di mana masyarakat kita menjadi berkesadaran, masyarakat kita tahu persis tentang masalahnya apa, maka 20 tahun ke depan kita bisa mengubah. Ketika Cina lagi turun, Cina 20 tahun ke depan kan turun. Benar. Tapi kalau kita kelewatan jendela 5-10 tahun ini, iya. kita juga bakal turun. Betul. Masalahnya udah kita tuh timeline pendek bonus banget demografinya habis. Kita pendek banget loh. Jadi kalau semua masyarakat produktif sekarang kita nggak punya kerja dan upskill, kelewatan mereka jadi tua, ujung-ujungnya kita nggak sempat nggak ada bonus demografis. Iya. Terus itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya itu tuh kalau misalkan kita lihat Xi Jinping, kenapa Cina bisa maju tuh? Karena itu tuh dari pemimpinnya ya. Radikal. Pemimpinnya tuh radikal, emang radikal. Pemimpinnya radikal. Mungkinkah kalau misalkan kita memiliki pemimpin yang serupa dengannya, kita bisa bangkit dan maju seperti itu? Iya. Mungkinkah? Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dalam waktu 20 tahun ke depan ya mungkin saja dalam kacamata itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barusan kita melihat masa depan. Bagaimana kalau kita melihat masa lalu? Masa lalu 20 tahun yang lalu itu masih ada orang yang di gerbong kereta api. Masih di Indonesia tuh masih banyak yang seperti itu. Di Indonesia tuh korupsinya terlalu besar sampai bahkan tidak ada media massa yang melaporkannya. Yeah. Di Indonesia itu kasus bulian itu tinggi sekali, bukan hanya dilakukan oleh teman-temannya tapi oleh gurunya juga dan oleh orang tuanya. Sekarang bulian itu jumlahnya menjadi lebih sedikit dan itu pun diupload, diunggah di media sosial. Kemudian misalkan kita bisa melawan dan menakut-nakuti polisi dengan memviralkannya. Kemudian lihat kereta kita sekarang sudah nyaman dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu 20 tahun dari 20 tahun yang lalu ke sekarang, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita tuh maju sebenarnya. Kita berkembang dari 20 tahun yang lalu, iya. Dan perkembangan itu dimulainya dari mana? Dari dialektika besar-besaran sejak pemerintahan Orde Baru itu habis. Kita tuh saling hujat di media sosial, menjelekkan satu sama lain dan lain sebagainya. Itu karena kita punya fasilitas, tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya kita tuh tetap progres loh. Benar, sebenarnya secara kemasyarakatan pun kita banyak progres. Kita dibanding 20 tahun lalu ya. Dan progresivitas itu dimulainya dari mana? Dimulai dari masa yang berani untuk speak up, berani untuk berbicara. Nah, jadi selama Kang Raymond itu belum jadi Munir, janganlah ya. Jangan naik pesawat. Saya nggak mendoakan. Saya nggak mendoakan ya. Waduh. Enggak. Baru nyadar kayak. Selama Kang Raymond masih baik-baik saja, kemudian Kang Felix Xiao cuman diisolir aja misalkan ya. Selama saya juga masih bisa speak up dan lain sebagainya begini dan seterusnya, dan ternyata saya juga masih bersilaturahim dengan Pak Deddy Kobisa dan saya juga masih ngobrol sama Pak Menteri. Deddy Miswar maksudnya. Pak Deddy Botak, Pak Deddy Kusir. Susah itu orang Sunda tuh ngomong. Nah, jadi selama itu berarti dialektika kita tuh masih kacau terjaga. Sih, sporadis sih, tapi ada dampaknya, ada impactnya. Gila. Jadi, gue baru nge-tweet ini tadi pagi. Gue kayak bikin, lu polarisasi opini sampai banyak orang yang nggak setuju sama banyak orang tertentu, itu menurut gue bagus. Karena itu artinya ada ruang berdiskusi dan semuanya kritis. Tapi versi jeleknya kalau misalnya ini nggak terkontrol, fragmentasi sosial namanya. Jadi semuanya saling nge-hate, semuanya saling nggak setuju, tapi nggak ada ruang diskusi yang sehat. Sebenarnya salah satu aspek paling penting itu apakah ini mau sepolarisasi, mau terkumpul, ada ruang diskusi yang sehat atau enggak. Soalnya takutnya gini ya, let's say kasus korupsi keluar. Dalam satu sisi kan bagus. Oh, artinya kasusnya terbongkar. Tapi kalau dihajar dengan masyarakat dengan pendidikan yang nggak terlalu tinggi dan nggak bisa meregulasi emosi dengan baik, argumentasi yang muncul di ruang publik adalah bukan ruang diskusi yang sehat, tapi sekedar ya udah kita melampiaskan aja emosi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau pemerintah yang baik, anggap biro komunikasi lah atau apalah gitu buat ngekontrol narasi publik, meregulasi narasi publik, mereka harus mikirin itu gitu. Karena sekarang ujung-ujungnya kita harus sadar masyarakat kita tuh kemampuan berpikirnya belum di atas sana. Dan sangat didorong dengan kebutaan emosional. Dan ini yang kalau misalnya klik gitu, kelewat dari satu batas yang bikin orang kayak nggak bisa return adalah masyarakat yang ujung-ujungnya nggak bakal punya kepercayaan jangka panjang sama pemerintah. Nah, itu saya garis bawahi. Itu saya juga nge-tweet gara-gara itu tuh. Waduh. Iya, bener. Saya tuh bilang bahwa masyarakat Indonesia itu ada di level kebencian yang paling absurd, di mana dia tuh benci pada dan nggak punya alasan. Iya,
Bukan karena dirugikan, bukan karena apa, tapi karena pengen contoh, aja. Ini buat Akang berdua nih. Kepada Kang Raymond Chin itu, ada komen yang ngejelekin dia. Saya gak mau nonton videonya, saya gak mau apa. Karena apa? Karena saya pernah lihat dia selfie setengah telanjang. Pernah lagi gua. Ya emang. Yang di gym ya? Di gym ya? Enggak, waktu itu lagi nantang best friend gua. Iya, di gym ya. Oke. Nah, maksud saya tuh, jadi dia tuh benci, tapi gak pernah nonton kontennya. Saya tuh gak akan pernah nonton karena gini gitu. Gak akan Ustadz Felixio juga kemarin tuh ada tweet yang kayak gini yang ngomong kurang lebihnya. Saya tuh benci banget sama dia sampai akhirnya saya ketemu sama dia dalam sebuah kajian di Jawa Tengah bla 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 dan akhirnya ternyata nggak radikal seperti yang dibicarakan selama ini. Dia tuh ngomongnya kayak gitu. Artinya apa? Selama ini tuh dia tuh nggak pernah lihat, nggak punya alasan. Punya alasan, tapi karena dia dicap radikal, FOMO. Ya ke saya juga kayak gitu. Pas saya kemarin dihujat misalkan ada alhamdulillah udah 1000 video Guru Gembul, untung saya nggak pernah nonton gitu. Tapi dia ngehujat gitu padahal nggak pernah nonton. Atau ujungnya minta izin unfollow gitu ya. Iya, itu paling lucu itu. Saya izin unfollow. Lu ngapain? Iya. Saya bisa lacak di Enigma, saya cari-cari itu. Iya, basisnya gimana tuh? Dari tadi Ustadz Felix kok nggak banyak ada opini nggak soal semuanya? Menarik. Iya, emang menarik banget. Iya, emang menarik banget. Itu Tadi kita ngedengerin sesuai dengan apa yang menjadi pemikiranku. Iya, bener. Nah itu dia itu masalah dari masyarakat Indonesia. Ya, kalau aku ngomong gini ya. Sebenarnya gini, terakhir aku ngomong sama Ferry. Kalau kita yakin ini adalah masalah sistemik, maka solusi yang diperlukan adalah solusi yang radikal. That's why mereka nggak suka dengan orang-orang yang berpikir secara mendasar. Itu kan problematikanya tuh. Nah, maka sebenarnya kalau mereka sudah mulai merasa terganggu, berarti mereka sudah sadar bahwasanya ada orang yang sudah mulai mempermasalahkan dari dasar nih. Nah, makanya itu yang kemudian aku lakukan tuh. Aku tuh tidak pernah tertarik dengan solusi-solusi parsial kan gitu kan ya. Makanya ketika ditanya di sini sama Ferry kan nggak. Ditanya misalnya, apakah kemudian Felixio mendukung Pak Anies misalnya. Nah, kalau itu pertanyaan misalnya yang muncul daripada orang-orang, itu menandakan bahwa mereka nggak ngerti aku radikal. Karena orang radikal nggak berbicara tentang siapa yang dipilih. Paham nggak sih maksudnya? Nah, jadi orang radikal tuh nggak milih siapa. Iya itu. Aku berbicara di ranah yang lain. Aku berbicara di ranah di mana orang-orang dipilih itu bermain. Atau orang radikal tuh berpikirnya bukan soal siapa yang dipilih, tapi emang pemilu tuh boleh gitu. Nah, aku pemilu tidak ada masalah sih. Cuma pemilunya itu dipakai dalam ranah apa gitu maksudnya. Artinya kalau aku contoh gini ya. Kalau kita senantiasa meributkan tentang orang-orang yang terpilih, maka itu yang terjadi. Kita akan ributin RUU TNI lagi, kita akan ributin RUU yang lain lagi dan segala macam, dan kelakuan-kelakuan yang nggak jelas oleh para wakil rakyat itu. Tapi kalau kita ganti playground gitu kan ya, maka the rules itself is changing. Nah, itu yang kemudian aku lakukan dan itu yang berusaha aku coba untuk ya setiap waktu aku menanamkan pemikiran itu, karena problemnya kan pemikiran nih. Nah, orang-orang nih sekarang nih yang merasa ada masalah, sedikit sekali di antara mereka yang yakin bahwasanya adalah masalah sistemik. Hatta beberapa pemikir pun yang aku kagumi, akhirnya mereka berkata apa? Kalau ada the right man in the right place, maka kita bisa memperbaiki Indonesia. Bagiku enggak. Karena kenapa? Bagiku sama kayak air ditaruh selokan tadi. Itu enggak ngubah apapun kecuali selokannya jadi cuma tambah dikit air aja. Gitu maksudnya. Nah, kalau kamu mau ganti kemudian drainasenya. Gitu maksudnya. Nah, itu